adalah buku yang rekomend bagi teman, tapi jika teman-teman fokus pada grammarnya juga, kalian bisa beli buku ini karena di Mr. Bob itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan kembali untuk mereview buku, tapi dengan buku yang berbeda. Terakhir kali saya mereview buku Mr. Bob. Nah, sekarang kita akan kembali mereview buku, yaitu ini dia, 4 buku formula untuk lancar bahasa Inggris. Jadi di sini kita akan review satu persatu bukunya dan apa sih perbedaannya sama buku Mr. Bob yang kemarin yang saya review. Tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube ini dan bagikan ke teman-teman kalian agar videonya bisa bermanfaat. Buku pertama yang akan kita review yaitu buku Pronunciation atau Easy Pronunciation. Nah, di dalam buku ini kita akan lihat bagian-bagian isi bukunya, kemudian apa-apa saja sih yang dibahas dalam buku Easy Pronunciation. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sebenarnya perbedaan buku ini sama buku Mr. Bob. Kalau dilihat dari sampulnya, ini sampulnya lebih tebal. Kalau di Mr. Bob yang kemarin itu dia agak lumayan tebal, tapi ini lebih tebalannya ini. Kemudian kita lihat di sini di sampulnya dan di bagian belakang, isi pronunciation, formula ampuh fasih ngomong bahasa Inggris ala bule. Kemudian di bagian belakang itu kita dijelaskan secara ringkas kata kunci untuk bisa lancar pronunciation. Nah, untuk teman-teman perlu kalian tahu bahwa pronunciation itu adalah cara pengucapan bahasa Inggris yang tepat dan yang baik. Jadi sangat penting sebenarnya bagi kita untuk tahu pronunciation, karena terkadang kita mengucapkan suatu kata yang mungkin mereka memiliki bahasa yang sama, tapi kalau pronunciation-nya salah bisa jadi artinya berbeda. Nah, lanjut saja di bagian bukunya. Di sini ternyata yang menulis buku ini adalah M. Haris Sophia. Ini sama dengan penulis buku dari Mr. Bob. Jadi kurang lebih mungkin isinya nanti hampir sama, cuma ada beberapa perkembangan dibandingkan dengan buku yang lalu. Nah, seperti biasa buku pada umumnya ada penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata pengantar. Selanjutnya daftar isi. Jadi saya akan bacakan di sini daftar isi dari buku Easy Pronunciation. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan mengenai intonation, kemudian vowel intonation, rising intonation, restful intonation, apa itu simbol fonetik, kemudian phonetic symbol vowel, kemudian phonetic symbol consonant, sama the pronunciation of A sampai seterusnya. Selanjutnya, di sini kita dikasih penjelasan mengenai alasan mengapa kita itu perlu untuk lancar pronunciation, dan alasan juga kenapa sangat sulit untuk lancar pronunciation. Jadi kita dikasih penjelasan kenapa orang-orang itu terkadang sulit untuk mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan tepat sesuai dengan pronunciation-nya. Lanjut, di sini pada halaman 10 kita dijelaskan mengenai intonation. Jadi intonation adalah tentang bagaimana kita mengatakan sesuatu, cara suara naik dan suara turun ketika berbicara. Jadi sama halnya ketika kita speaking, sama halnya ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga ada saatnya suara kita naik dan ada juga saatnya suara kita turun. Jadi di sini dijelaskan pola dasar intonation dalam bahasa Inggris itu ada 3, yaitu falling intonation atau intonasi yang jatuh, kemudian rising intonation atau intonasi yang naik, dan juga restful intonation. Selanjutnya di sini dijelaskan pembagian yang ketiga itu tadi. Setelah itu ada lagi word stress. Jadi di sini adalah penekanan kata yang merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengucapan bahasa Inggris kita. Teman-teman bisa lihat sendiri.
Selanjutnya vowel. Jadi di sini buku ini menjelaskan tentang aksen juga, karena kita tahu dalam bahasa Inggris itu ada dua pembagian, ada American accent sama British accent. Jadi dijelaskan cara pengucapannya, yang mana huruf yang mana kata-kata yang harus dibaca, mana kata-kata yang harus dipanjangkan, dan mana kata-kata yang harus dibaca dengan pendek. Selanjutnya ada konsonan. Jadi konsonan itu adalah sebuah fonem yang artikulasinya melibatkan beberapa obstruksi atau hambatan bunyi di dalam rongga mulut. Misalnya ini British. Kalian bisa lihat British stop. Dan juga American, ternyata untuk mengucapkan stop dalam aksen Amerika dan British itu berbeda. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya di sini juga dikasih penjelasan cara pengucapan yang baik itu dengan menampilkan langsung gambarnya, kapan lidah kita harus ditekuk, kapan lidah kita itu harus dinaikkan ke atas, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada gambarnya untuk memudahkan kita memahami maksud dari penjelasan buku ini. Selanjutnya ini adalah the pronunciation of A. Jadi kita dijelaskan cara pronunciation huruf A sampai dengan seterusnya. Di sini dilengkapi dengan gambar. Jadi intinya sampai terakhir ini penjelasannya hampir sama, di mana kita dikasih penjelasan mengenai gambarnya, cara pengucapannya yang baik. Kemudian ada contoh kata yang harus diucapkan sesuai dengan pronunciation huruf A. Dan kemudian di sini ada tulisan di sini, dia menuliskannya dalam bentuk pronunciation-nya itu seperti ini. Jadi nanti kita ditantang untuk berbicara sebagaimana petunjuk yang tersedia dalam buku ini. Selanjutnya sampai terakhir ini isinya sama saja, teman-teman bisa lihat. Ini yang bagian terakhir. Jadi totalnya ada, kita lihat dulu, ada 252 halaman yang menjelaskan tentang pronunciation. Jadi teman-teman, sebenarnya buku ini sama buku Mr. Bob yang kemarin saya review, pronunciation-nya dan isinya itu hampir sama. Cuma di sini agak lebih lengkap dan disertai penjelasan yang lebih terperinci, seperti itu. Terus selanjutnya kita akan review buku yang lain. Selanjutnya buku vocabulary. Nih. Nah, di sini di bagian sampulnya ditulis mahir vocabulary modal ngomong Inggris. Jadi untuk sekedar informasi bahwa vocabulary itu kayak kata-kata yang biasanya kita hafal yang memudahkan kita untuk nanti speaking atau berbicara sehari-hari dalam bahasa Inggris. Karena tanpa modal vocabulary, walaupun kita punya ide untuk berbicara dalam bahasa Inggris, akan sangat sulit untuk mengatakannya karena kita tidak punya cukup kata untuk mengucapkan hal tersebut. Nah, lanjut. Sini seperti buku pada umumnya, ada penjelasan mengenai nama penulisnya, kemudian kata pengantar, dan daftar isi. Nah, di bagian daftar isinya ini dibahas mengenai speaking dari alfabet, number, calculation, time, direction, asking direction, giving direction, introduction, with and practice speech, kemudian vocabulary, day and weather, months of the year, national day, religion, color, shape, weather, animal, vegetables, dan lain sebagainya. Yang jelas ini kayak vocab untuk sehari-hari lah, untuk memudahkan kita untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, di halaman selanjutnya kita dikasih penjelasan mengenai alfabet, jadi huruf A sampai seterusnya.
kita juga dikasih simbol fonetik dan pengucapan dalam bahasa Indonesianya, serta ada juga contoh katanya dan arti bahasanya. Nah, selanjutnya di sini dikasih penjelasan mengenai number. Jadi selain dikasih bahasa Inggrisnya, kita juga di sini dijelaskan mengenai cara pronunciation-nya. Jadi ini ada kaitannya tadi sama buku pronunciation yang tadi saya jelaskan. Jadi bukan hanya tahu tentang katanya dalam bahasa Inggris, tapi kita juga tahu cara pengucapannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, lanjut di sini ada lagi tentang direction atau arah. Jadi ini juga sangat penting untuk kita pelajari karena terkadang kita ingin menunjukkan arah atau ingin bertanya tentang arah, cuma karena kita tidak tahu bahasa Inggrisnya jadi sulit bagi kita. Jadi contohnya seperti ini, kalian bisa lihat north, ini contohnya utara. Jadi misalnya rumah saya di sebelah utara, nah kita udah tahu ternyata bahasa Inggrisnya utara itu adalah north. Kemudian asking direction artinya menanyakan arah. Nih, contohnya seperti ini. Excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Terus ada pronunciation-nya juga. Artinya, permisi, bisakah kamu memberitahuku kemana arah kantor pos terdekat? Seperti itu. Kemudian giving direction, menunjukkan arah. Kemudian ada juga tata cara perkenalan dalam bahasa Inggris. Jadi kan biasanya kalau kita sebelum memulai percakapan kita perkenalan dulu. Nah, di sini ada nih penjelasannya cara perkenalan diri kita. Misalnya di sini dijelaskan secara formal dan informalnya, secara resmi dan tidak resmi. Supaya teman-teman bisa membedakan kapan kita harus berbicara secara formal dan apa saja kata-kata yang harus diucapkan ketika berbicara secara formal. Kemudian ada speech juga. Jadi ini menurut saya yang membedakan sama Mr. Bob yang kemarin itu nggak ada penjelasan tentang speech, contoh speech yang baik dan benar, dan juga di sini dijelaskan dalam bahasa Inggrisnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa tahu sebenarnya apa makna dari speech yang teman-teman sampaikan. Kalian bisa lihat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dari buku Mahir Vocabulary. Kurang lebih isi vocabnya itu adalah vocab sehari-hari, misalnya tentang sayuran, minuman, makanan, transportasi, kemudian kata-kata yang kita ucapkan ketika ingin misalnya mandi, istirahat, ingin ke WC, ingin bermain, dan lain sebagainya. Kata-kata secara formal dan informal itu dijelaskan dalam vocabulary ini. Di sini dia sampai pada halaman 256. Jadi lumayan banyak lah. Kemudian di setiap akhir itu ada penjelasan tentang mengapa sih kita tidak boleh untuk berhenti belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi sekali kita belajar, ketika down lagi bisa baca buku ini agar teman-teman tidak pantang menyerah untuk belajar bahasa Inggris. Oke, next. Buku berikutnya adalah kita ini dulu. Easy Speaking. Jadi ini sampulnya warna merah. Dijelaskan mengenai Go Easy Speaking. Ngomong bahasa Inggris kok mikir. Jadi udah baca aja tinggal ngomong, apa susahnya. Terus di bagian belakang, di sampul belakang itu dijelaskan penyakit belajar speaking. Jadi mereka di sini jelaskan ternyata ada 3 penyakit yang menyebabkan kita susah untuk belajar bahasa Inggris. Terus di bagian sudut dari buku ini ada tulisan 1 minggu jago speaking. Jadi dia menekankan bahwasanya kita bisa 1 minggu jago speaking dengan buku ini. Nanti kita lihat, kita review dulu si bukunya apa betul atau tidak. Lanjut, seperti biasa ada penjelasan nama penerbit, tahun terbit, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, di bagian daftar isi ini
kita dikasih penjelasan mengenai 3 penyakit belajar speaking. Kemudian di sini ada speaking sehari-hari atau yang biasa kita ucapkan sehari-hari, seperti your alarm is ringing, kemudian I didn't want to wake you up, kemudian I'm in hurry, kemudian serving a cup of coffee, sampai seterusnya. Kurang lebih percakapan sehari-hari. Nah, terus di bagian sini ada penjelasan mengenai 3 penyakit belajar speaking. Nah, yang dijelaskan di sini adalah penyakit belajar speaking itu disebabkan karena kita terlalu banyak menghafal kosakata, tapi setelah menghafal bingung untuk merangkai kata-katanya. Selanjutnya yang kedua adalah saya tahu apa yang orang tanyakan, tapi entah kenapa mulut ini susah meresponnya. Kemudian yang ketiga, kalau sekedar jawab pertanyaan itu gampang, tapi kalau untuk memberikan pertanyaan balik susah. Buku ini menjelaskan cara agar kita bisa speak atau tell each other dengan menggunakan berbagai macam kalimat sehari-hari yang dijelaskan dalam buku ini. Nah, yang pertama di sini, jadi kita akan diajarkan kalimat sehari-hari. Di sini ada welcome to Jensen family. Jadi di sini ada percakapan dari keluarga Jensen. Misalnya, your alarm is ringing. Jessica, your alarm is ringing. Kemudian artinya Jessica, alarmmu berdering. I know it, Justin. Kayak seperti ini sampai terakhir. Dan yang membedakan buku ini sama buku Mr. Bob yang speaking, nah di setiap akhir dari percakapan itu dia dikasih penjelasan mengenai tips untuk mengatakan rencana atau akan. Jadi biasa kita ingin mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, misalnya kata akan, tapi terkadang sulit untuk mengucapkan itu. Nah di sini dijelaskan will tambah verb one digunakan untuk rencana yang disampaikan pada saat berbicara atau spontaneously. Di sini dijelaskan rumusnya, will tambah verb one digunakan untuk rencana yang disampaikan pada saat berbicara. Kemudian ada juga contohnya seperti my family will explore the coast in Pacitan. Kemudian I will join your event, it's cool, sampai seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kurang lebih ada 356 halaman. Jadi ini sangat membantu bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dan juga bisa mencoba untuk belajar dari buku isi speaking ini. Dan yang terakhir adalah isi instant grammar. Jadi di buku Mr. Bob itu dia cuma ada 3 buku dan tidak ada penjelasan mengenai grammar. Kalau di 4 buku formula untuk belajar bahasa Inggris ini, dia ada khusus 1 buku untuk menjelaskan mengenai grammar. Nah, kita lihat. Nah, di sini di daftar isinya dijelaskan mengenai language, sentence, word, phrase, noun, pronoun, verb, adjective, article, sampai seterusnya tentang grammar. Nah, yang pertama kita dikasih penjelasan dulu mengenai language. Jadi tidak langsung membahas sentence yang ada 16 rumus itu, kita dikasih dulu penjelasan mengenai language supaya kita nggak kaget ketika belajar grammar karena ada banyak formula yang harus kita hafal. Jadi kasih penjelasan dulu mengenai language itu apa. Jadi language itu adalah suatu sistem atau cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, ide atau gagasan dalam secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Nah, komponen bahasanya di sini ada 6, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya di sini ada frase, sampai nanti kalian bisa lihat sendiri. Di sini kan saya lanjutkan di bagian grammarnya yang 16 sentence itu.
paling penting yang harus kita ketahui dan harus kita pahami, dan kalau bisa untuk dihafal agar nanti memudahkan teman-teman untuk berbicara sesuai dengan grammar yang ada. Nah, di penjelasan pertama kita dikasih dulu mengenai pola dasar tenses. Jadi ada simple, ada present, ada past, ada future, ada continuous. Kemudian dikasih juga rumus-rumusnya itu seperti apa. Kemudian bentuk-bentuk tenses, kemudian bentuk-bentuk tenses ini dijelaskan dari yang pertama adalah simple present. Jadi simple present itu kita dikasih pengertian apa sebenarnya simple present itu. Simple present adalah menyatakan suatu kejadian atau rutinitas yang terjadi sehari-hari di masa sekarang. Kemudian ada penjelasannya juga dalam bentuk verbal dan nominal. Kemudian ada rumusnya dan juga contoh katanya ketika kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan simple present. Kemudian sampai seterusnya present perfect continuous, dikasih penjelasan mengenai verbal dan nominalnya, apa saja rumusnya, kemudian contohnya dan cara pengucapannya. Dan juga kelebihan dari buku ini, selain kita belajar grammar, kita dikasih irregular verb, yaitu bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Jadi teman-teman bisa tahu nih kapan kita menggunakan bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai 4 formula untuk lancar berbahasa Inggris dengan buku ini. Intinya, jika teman-teman ingin membeli buku dalam bahasa Inggris, menurut saya buku ini adalah buku yang rekomend bagi teman-teman. Sama dengan buku Mr. Bob kemarin, jika teman-teman ingin, tapi jika teman-teman ingin fokus pada grammarnya juga, kalian bisa beli buku ini karena di Mr. Bob itu tidak ada penjelasan mengenai grammarnya. Nah, mungkin itu saja review saya tentang buku ini. Jika kalian ingin bertanya lebih lengkapnya, silakan komen di kolom komentar.